Shalom. Jumpa lagi dengan saya PDP Tanjohan dalam renungan hari ini, hari Kamis tanggal 19 November 2020. Renungan yang akan saya bagikan di bawah tema janji yang mengherankan. Bacaan terambil dari Ibrani 13 ayat 5 sampai dengan 6. Dua ayat saja yang akan memberkati kita hari ini. Dari Ibrani 13 ayat 5 sampai dengan 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, natsnya diambil dari ayat yang kelima. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara terkasih, penulis kitab Ibrani mengutip ucapan Allah kepada umatnya. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Pada ayat yang kelima, bagaimana hal itu menyentuh kita? Apakah itu hanya kesucian menyenangkan yang membuat kita meluap lebar? Ini berbeda dengan ucapan bahwa kita boleh minum kopi dengan presiden atau dengan ketua sinode kita. Mengenal orang-orang seperti itu memang sesuatu yang penting bagi kita. Namun, meyakini bahwa Allah menyertai kita setiap saat, setiap hari, sedekat kulit kita, dalam setiap peristiwa hidup, dengan menangis atau tertawa, itu hampir tidak masuk akal. Namun, sepanjang sejarah banyak orang telah mempertaruhkan hidup pada kebenaran tersebut. Abraham, Musa, Rahab, Yosua, Daud, dan Esther hanyalah segelintir contoh. Janji Allah itu terbukti benar dalam hidup mereka. Namun, bagaimana kita tahu bahwa janji itu juga benar bagi hidup kita? Hal itu nyata bagi kita karena Yesus melalui kedatangannya, kebenarannya, dia menyatakan, aku ingin bersamamu, aku memberikan hidupku bagimu, aku mengorbankan hidupku untukmu. Apakah mungkin kita akan meninggalkanmu? Apakah mungkin aku akan meninggalkanmu? Bagaimana tanggapan kita terhadap janji yang mengherankan ini? Mungkin janji tersebut terlalu muluk-muluk, mungkin juga tampak mustahil. Namun, jangan abaikan janji itu. Saat Anda merasa sedih, takut, menghadapi pergumulan dan pencobaan, tak ada janji yang lebih indah selain aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Simpulannya, dimanapun kita berada, Allah menyertai kita. Amin. Ya, saudara-saudara terkasih, bagaimana janji yang diberikan oleh penyelamat kita, bahwa ia tidak hanya sekedar berbicara, tetapi ia sungguh-sungguh membuktikan apa yang dikatakannya. Dan itu semua terbukti di atas kayu salib. Bagaimana dia
yang adalah penyelamat kita benar-benar mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Bagaimana ia sungguh-sungguh menjadi jalan agar kita terhubung lagi dengan Allah. Dan yang pasti, jika kita percaya akan janjinya dengan iman dan percaya yang sungguh, maka janji keselamatan juga akan menjadi milik kita. Dan itu pasti. Oleh sebab itu, kita berpegang terus pada janji yang Tuhan berikan, dan Dia akan terus menyertai hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, dan sekali-kali tidak akan kita merasa sendiri, karena kita percaya Dia Allah yang ajaib yang akan selalu menyertai hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara terkasih, peganglah janji Tuhan. Peganglah, sekalipun janji ini mengherankan, sekalipun janji ini sepertinya mustahil, tetapi dengan iman dan percaya. Dan Alkitab, firman Tuhan sudah membuktikan kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.